kembali lagi sama saya Fadia Febrianti dari Prodi Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang sistem clutch, wet, and dry. Nah, di sini beranggotakan siapa sih? Saya sendiri, Fadia Febrianti. Lalu rekan-rekan saya yaitu Pedro Kelas Huta Barat, Seruan Bakat Laya, Riki Darmawan, dan Raihan Muhammad. Yuk kita simak materi berikut ini. Nah, kami tuh bakal ngebahas apa sih di sini tentang sistem clutch ini, yaitu tentang prinsip, tipe clutch dan komponen, cara kerja, kasus, overhaul, analisis teoritis, dan masalah yang sering terjadi pada clutch basah dan kering. Mari kita simak materi berikut ini. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dalam sistem clutch ini? Prinsip kerja kopling atau yang disebut clutch pada motor untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari engine ke transmisi, sehingga memungkinkan pengendaraan untuk mengubah tanpa menghentikan engine. Terdapat dua jenis clutch, yaitu dry dan wet, dan clutch otomatis. Nah, apa sih yang disebut tentang wet clutch itu atau bisa disebut clutch basah itu pada engine sepeda motor? Wet clutch adalah yang dirancang untuk beroperasi dalam kondisi basah di mana plat kopling terendam dalam cairan pelumas. Wet clutch ini memiliki friction plate yang terendam dalam pelumas yang membantu dalam pendingin dan pelumas pada clutch selama beroperasi. Dengan adanya pelumas, gesekan antara clutch dan dikontrol yang mengontrol keausan dan meningkatkan durabilitas. Wet clutch cenderung memberikan kinerja yang lebih stabil dalam kondisi suhu tinggi, karena pelumas dapat membantu suhu pelumas dan memungkinkan tidak adanya slip pada clutch tersebut. Nah, pengaplikasian wet clutch ini yaitu pada motor bebek, sport, touring, cruiser, off-road, dan bebek sport. Dry clutch ini yaitu jenis kopling yang beroperasi tanpa adanya menggunakan pelumas cairan, di mana plat kopling tidak terendam dalam pelumas. Pada sepeda motor, dry clutch berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari engine ke transmisi dan memungkinkan perpindahan gigi yang cepat dibandingkan wet clutch. Selain itu, gaya gesek pada dry clutch lebih baik minim untuk slip. Nah, pengaplikasian dry clutch ini yaitu di motor Ducati. Nah, selanjutnya ada fungsi dan komponen pada sistem clutch. Selanjutnya ada komponen dry and wet clutch. Yang pertama-tama ada steel plate, menyediakan permukaan gesekan untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari engine ke transmisi. Lalu ada plat bebas, friction plate, bekerja bersamaan dengan plat kopling untuk menciptakan gesekan yang diperlukan saat kopling dihubungkan. Yang ketiga ada ruang kopling, clutch housing, menampung semua komponen dry clutch dan melindungi dari kotoran serta kerusakan. Yang keempat ada pegas kopling, clutch spring memberikan tekanan pada plat kopling untuk menjaga agar tetap terhubung dari engine saat beroperasi. Selanjutnya ada aktuator clutch, mengontrol pembukaan dan menutup kopling, biasanya dioperasikan dengan tuas kopling. Lalu yang terakhir ada bantalan atau yang disebut bearing, mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak seperti antara aktuator dan plat kopling. Baik, selanjutnya ada komponen wet clutch. Yang pertama adalah plat kopling atau clutch plate. Sama seperti pada dry clutch, berfungsi sebagai permukaan gesekan untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga. Yang kedua, plat bebas, friction plate, bekerja dengan plat kopling untuk menciptakan gesekan tetapi biasanya terbuat dari material yang lebih tahan terhadap pelumas. Yang ketiga, ruang oli atau oil chamber, menyimpan oli yang digunakan untuk melumasi komponen wet clutch.
membantu pendingin dan mengurangi gesekan. Yang keempat ada pegas kopling, clutch spring, menyediakan tekanan pada plat kopling sama seperti pada dry clutch, tetapi sering kali dirancang untuk beroperasi dalam lingkungan pelumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja wet clutch dan dry clutch. Seperti yang sudah teman-teman perhatikan sebelumnya ya. Jadi antara dry clutch dan wet clutch itu perbedaannya dapat dilihat dari jika wet clutch itu menggunakan pelumas ataupun dilumasi oleh pelumas engine. Biasanya dia sama dengan pelumas engine. Lalu jika dry clutch itu kalau secara sekilas hampir sama dengan wet clutch komponennya, cara kerjanya dan lain-lainnya. Yang membedakan hanyalah dia tidak dilumasi oleh pelumas, sehingga jika pada dry clutch memiliki kelebihan daya cengkram antara friction plate dan steel plate itu lebih baik, sehingga respon pada kendaraan pun jauh lebih responsif dibandingkan dengan wet clutch. Nah, kembali lagi ke topik ya. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari wet clutch. Pada pengoperasian, yang pertama pada saat pengendara menekan tuas kopling. Ketika pengendara menekan tuas kopling, pegas akan menarik plat penekan ataupun steel plate, memisahkan antara friction plate dari plat bebas ataupun steel plate yang tadi itu. Ini akan memutuskan hubungan antara engine dan transmisi. Saat melepaskan tuas kopling, ketika tuas dilepaskan, pegas akan mengembalikan steel plate ke posisi semula. Steel plate dan friction plate akan menekan kembali bersama-sama sehingga putaran dari engine dapat diteruskan kembali ke transmisi sebelum sampai ke roda. Apa sih teman-teman peran pelumasan di sini? Nah, oli di sini ataupun pelumas yang terendam dalam ruang kopling berfungsi untuk mendinginkan komponen, lalu mengurangi gesekan dan menjaga kelembaban pada plat kopling. Ini membantu memperpanjang umur pakai komponen dan meningkatkan kinerja clutch. Nah, di sini saya akan menjelaskan dry clutch. Kalau dari segi pengoperasian, kurang lebih sama persis ya dengan wet clutch, karena dia fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan putaran engine ke transmisi. Namun yang membedakan di sini adalah jika dry clutch dia tidak dilengkapi dengan pelumasan dan bagian bak pelumas. Maka dari itu, maka disebutlah dry clutch atau secara umum disebut dengan kopling kering. Proses pergesekan. Dalam dry clutch, gesekan antara steel plate dan friction plate dapat menghasilkan panas karena tidak ada oli untuk pendinginan. Nah, karena tidak oli untuk pendinginan sehingga dry clutch dapat mengalami overheating ataupun kelebihan panas jika digunakan secara berlebihan. Maka jika teman-teman mempunyai kendaraan dengan dry clutch, gunakanlah secara bijak. Jangan terus-menerus menekan tuas kopling agar friction plate dan steel plate-nya tidak mengalami overheating sehingga kinerja ataupun performa dari clutch tersebut akan bekerja sebagaimana mestinya. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman nih. Pertama dari dry clutch. Dry clutch beroperasi tanpa pelumas, lalu mengandalkan sistem gesekan antara steel plate dan friction plate untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga. Lebih mudah diakses untuk pemeriksaan dan penggantian karena tidak terendam oli. Dan biasanya kalau dry clutch itu dia tuh terekspos gitu ya. Kalau kita lihat dari motor Ducati dan lain-lain, dia tuh lebih terekspos dibandingkan dengan sistem clutch yang basah karena dia dikurung oleh bak oli. Dry clutch memerlukan perawatan yang lebih minimal karena kotoran-kotorannya itu ya biasanya dia langsung terbang ke atmosfer, keluar gitu. Lalu respon yang cepat saat perpindahan gigi cocok untuk penggunaan balap ataupun situasi yang memerlukan kinerja tinggi. Makanya kenapa sistem dry clutch ini biasanya ditemukan di kendaraan yang bersisi besar seperti Ducati, MotoGP, dan lain-lain. Lalu wet clutch.
Komponen wet clutch terendam dalam pelumas engine, mengurangi gesekan dan mengatur suhu saat beroperasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pelumas pada wet clutch itu sama dengan pelumas engine karena dia berhubungan gitu, satu ruangan dengan wilayah ruang pembakaran. Lebih tahan lama terhadap suhu tinggi dan kehausan karena pelumas tersebut bersifat untuk mengurangi gesekan dan menjaga suhu saat operasi, sehingga dia lebih tahan terhadap suhu tinggi, memberikan perpindahan gigi yang lebih halus berkat pelumas yang mengurangi gesekan. Kinerja yang stabil dalam berbagai kondisi berkendara, seperti lalu lintas padat. Umumnya digunakan pada sepeda motor harian, skuter, dan kendaraan yang memerlukan kinerja yang andal. Nah, wet clutch ini biasanya ditemukan di kendaraan-kendaraan ya seperti yang kita lihat lah, kayak tadi yang udah dilihat ya, kayak motor Supra, terus CBR, R15 dan lain-lain. Karena biasanya itu motor-motor itu digunakan di jalan raya ataupun penggunaan harian seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada komponen pada dry and wet clutch. Ya udah dijelaskan tadi ya teman-teman ya. Nah, yang silver itu namanya steel plate ataupun metal plate. Nah, kalau yang kayak kopling itu ya itu friction plate. Meanwhile, the metal gear is connected to the output shaft via the receiver gear. On the outside of the clutch, there is a pressure plate and springs. It serves to press the plates together. Silakan teman-teman perhatikan video berikut agar teman-teman lebih memahami bagaimana struktur komponen dari wet clutch. Ya, ini sama dengan dry clutch. Yang membedakan itu teman-teman, yang membedakan jika wet clutch itu terendam. Then how does the clutch cut the engine power? The method is quite simple. When the pressure plate moves out, the plates will split apart. That makes the metal plates stop rotate. So that engine power is not transmitted to the transmission. When the pressure plate moves back inward, it presses the plates so they stick together. It makes the metal plates rotate again. So that engine power can be transmitted to the transmission. Finally, there is a clutch release mechanism. This mechanism consists of a release bearing, release arm, clutch cable, and clutch lever. When you pull the clutch lever, release arm will be pulled. That will leverage the release bearing, while the release bearing fuses with the pressure plate, so that the pressure plate can be pulled out. This process makes the engine power cut off. When you release the clutch lever, the spring on the pressure plate will push the pressure plate back inside. This spring will holds the plates to press each other. That's the explanation of the motorcycle clutch. Subscribe this channel to support us. Nah kalau ini komponen dari dry clutch teman-teman. Dry clutch memiliki komponen yang sama dengan wet clutch. Perbedaannya dapat dipahami secara seksama, yaitu dry clutch tidak mengaplikasikan pelumas dalam pengoperasiannya. Nah, dari suaranya saja teman-teman bisa mengetahui gitu. Oh ini teh dry clutch. Nah, biasanya terlihatnya dari motor Ducati gitu, bisa dilihatnya mah. Itu yang berputar-putar itu adalah mekanisme clutchnya. Teman-teman udah tahu belum apa itu slipper clutch? Nah, biar kami jelaskan teman-teman ya. Cara kerja slipper clutch yaitu pada saat perpindahan gigi, ketika pengendara menurunkan gigi, slipper clutch akan mulai berfungsi. Pada kondisi normal, clutch berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari engine ke roda. Lalu mekanisme ram ataupun outer comb clutch. Slipper clutch dilengkapi dengan mekanisme kemiringan pada ramnya
yang memungkinkan plat kopling untuk bergerak saat torsi dari roda belakang lebih besar daripada torsi dari engine. Jika roda belakang berputar lebih cepat dari engine, misalnya pada menurunkan gigi, mekanisme ini akan menggeser plat kopling sehingga mengurangi gesekan dan memungkinkan slip. Pengaturan torsi. Dengan mengizinkan slip, slipper clutch menyalurkan torsi dengan lebih halus dan mengurangi tekanan pada roda belakang, sehingga menghindari penguncian roda dan meningkatkan stabilitas. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi ini bisa wabarakatuh. teman-teman perhatikan ya pada video slipper clutch. Fungsi kopling atau Oh clutch iya teman-teman, kendaraan jika pada dasarnya slipper clutch adalah ini untuk memutus atau menyambungkan biasanya umumnya tuh diaplikasikan di motor Kopling bebek lapis juga atau ada, multi-plate lalu clutch juga di digunakan kendaraan pada yang sepeda high motor performance manual atau bebek agar ya untuk memutus atau membantu menyambungkan pengendara putaran dari ketika mesin. downshift atau menurunkan Plat transmisi, tersebut terdiri dari sehingga plat pengendara kopling tidak perlu dan repot-repot plat kampas kopling menekan tuas atau kopling terlebih friction dahulu. Dalam satu set plat kopling manual dapat memiliki beberapa pasang plat yang disusun secara bergantian. Kampas kopling akan terus terkunci dengan rumah kopling yang terhubung dengan mesin. Sementara plat kopling terkunci dengan center gear yang terhubung dengan gearbox. Dalam keadaan normal, plat kopling dan kampas kopling akan terkunci atau terhubung satu sama lain karena ada per yang menekan plat penekan kopling. Ketika pedal kopling ditarik, plat penekan akan ikut tertarik menyebabkan terpisahnya plat kopling dengan kampas kopling. Putaran dari rumah kopling yang terpasang dengan kampas kopling tidak lagi terhubung dengan plat kopling yang terhubung dengan gearbox. Slipper clutch adalah kopling biasa yang memiliki tambahan bagian berupa dog atau benjolan yang membantu mengatur pemisahan plat kopling dengan kampas kopling. Benjolan-benjolan tersebut terdapat pada center gear dan plat penekan yang dapat saling mengunci ketika berakselerasi dan juga bergerak ke arah berlawanan ketika mengalami penurunan kecepatan atau deselerasi. Setiap benjolan memiliki kemiringan dengan sudut tertentu agar plat penekan dapat bergeser atau slip terhadap center gear. Ketika berakselerasi, dayanya mengalir dari rumah kopling ke kampas kopling, plat kopling, dan plat penekan. Dan sudut antara kedua benjolan membuat plat penekan dan center gear saling mengunci. Karena gaya reaksi dari center gear mengarah ke dalam plat penekan. Saat melepaskan gas, momen inersia pada roda akan mengalir kembali ke arah kruk as yang dayanya lebih kecil. Putaran balik atau back torque ini menyebabkan gaya reaksi yang mendorong plat penekan ke arah luar. Sehingga plat kopling dan kampas kopling bergerak saling menjauh, menyebabkan berkurangnya gesekan antara kedua plat tersebut. Putaran balik akan semakin membesar jika pengendara juga menurunkan gigi, karena pada level gigi yang lebih rendah, rasionya lebih besar, sehingga putaran poros primer gearbox yang terhubung dengan center gear akan semakin tinggi. Semakin besar putaran baliknya, plat penekan akan terdorong ke posisi yang paling jauh, sehingga gesekan antara plat kopling dan kampas kopling menjadi sangat rendah atau benar-benar terputus. Sementara pada kopling lapis biasa, jika tuas kopling tidak ditarik, daya sisa pada roda akan kembali lagi ke kruk as, dan dayanya akan digunakan untuk memaksa piston melakukan langkah hisap, buang, dan tekan. Proses pembuangan energi dari roda belakang ke kruk as untuk melakukan langkah hisap, tekan, dan buang ini disebut engine brake atau pengereman oleh mesin. Jadi, plat slipper clutch akan bekerja mendorong plat penekan ketika energi kinetik pada roda belakang mengalir kembali ke arah kruk as melalui center gear, karena daya yang dihasilkan oleh mesin lebih rendah daripada daya yang tersimpan oleh roda selama berakselerasi. Semakin besar perbedaan daya antara gearbox dengan kruk as, semakin longgar pula jarak antara plat penekan dengan center gear. Kelebihan dari mekanisme ini adalah pengendara tidak perlu lagi menekan kopling ketika menurunkan kecepatan karena dibantu oleh slipper clutch. Oleh karena itu, kopling ini juga disebut assist slipper clutch.
Selain membantu pengendara memutus putaran gearbox, fungsi utama slipper clutch adalah melindungi mesin dari putaran yang berlebihan atau overrevving, dan juga tidak menghambat putaran roda belakang, terutama pada kendaraan yang melaju di tikungan tajam, di mana pengendara melakukan penurunan gigi secara signifikan. Daya dari roda belakang tidak akan tertahan oleh mesin. Roda tidak akan mengalami slip, sehingga beban bensin karena engine brake juga berkurang. Kekurangan satu-satunya dari mekanisme ini adalah pada kondisi darurat ketika engine brake sangat diperlukan untuk mengurangi kecepatan. Namun, kondisi seperti ini sangat jarang terjadi, sehingga pengaruhnya terhadap keamanan pengendara sangat kecil. Mekanisme ini sebenarnya dapat diterapkan pada motor apapun yang menggunakan kopling lapis, karena hanya tinggal menambahkan benjolan bersudut tertentu ke plat penekan dan senter gear, tanpa perlu merubah lagi komponen-komponen yang lain, sehingga seharusnya menjadi fitur standar pada motor berkopling. Sekian dulu videonya. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan, semoga teman-teman dapat memahaminya dan semoga apapun ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kehidupan teman-teman. Selanjutnya yaitu ada kasus, di mana kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Pedro Goklas. Terima kasih. Baik teman-teman, saya adalah Pedro Goklas Barat. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian kasus dari komponen clutch wet and dry. Kasus umum yang paling sering terjadi adalah yang pertama, kebocoran oli. Penyebabnya adalah kerusakan pada seal atau gasket yang sudah berumur ataupun pada pemasangannya tidak pas sehingga muncul atau oli akan menetes. Nah, dampaknya adalah mengurangi jumlah oli yang melumasi komponen, meningkatkan risiko overheating dan kausan. Nah, kebocoran oli juga dapat mempengaruhi umur dari sistem clutch pada kendaraan. Yang kedua ada oli terdegradasi. Penyebabnya adalah penggunaan oli yang tidak sesuai atau tidak diganti secara berkala. Nah, spesifikasi oli pada kendaraan harus disesuaikan dengan standar pabrikannya ya teman-teman, sehingga komponen dari clutch akan dapat bekerja secara optimal. Dampaknya menyebabkan penurunan performa, slip, dan kerusakan pada plat kopling. Pada nomor yang ketiga ada guncangan saat perpindahan gigi. Penyebabnya yaitu kualitas plat kopling yang buruk atau keausan yang tidak merata. Jadi kondisi dari plat, steel plate, dan friction plate yang tidak bagus juga akan mempengaruhi performa dan bagaimana kopling dapat bekerja. Nah, di sini dapat meningkatkan risiko kehilangan kontrol saat berkendara, terutama saat melakukan perpindahan gigi cepat. Nah, yang keempat ada kopling terlalu keras atau lembut. Penyebabnya adalah pada pegas atau plat penekan yang sudah aus atau sudah tidak dapat melebar sesuai pegas. Dampaknya adalah menyebabkan ketidaknyamanan saat mengoperasikan kopling yang mempengaruhi pengalaman berkendara. Lalu pada kasus dry clutch adalah overheating atau panas berlebih. Penyebabnya terjadi akibat penggunaan yang berlebihan atau seringnya perpindahan gigi tanpa menekan kuas kopling. Dampaknya adalah mengurangi efektivitas gesekan dan merusak plat kopling. Jadi pada saat ingin mengganti gigi pada kendaraan, seharusnya kita menekan plat kopling setengah dan mengganti gigi, tidak langsung mengganti gigi yang akan menyebabkan kerusakan pada transmisi. Lalu keausan plat kopling. Plat kopling di sini adalah friction plate dan steel plate. Penggunaan yang intensif atau kualitas plat yang rendah
dapat menyebabkan slip pada kopling yang mengurangi daya tarik dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Kausan plat kopling juga akan mempengaruhi pengalaman berkendara. Bila pada saat pergantian gigi, maka sistem kopling tidak akan responsif seperti pada plat kopling yang sesuai standar. Gangguan pada petugas, penyebabnya adalah kelelahan material akibat tekanan berulang. Nah, jadi pada petugas juga akan ada habisnya ya. Jika digunakan secara berulang, daya pegas pada atau pegas akan berkurang. Dapat menyulitkan pengoperasian kopling, menyebabkan kopling tidak berfungsi dengan baik, sehingga tekanan dari pegas tidak mumpuni untuk menekan puter clutch, sehingga akan sulit mengganti kopling dengan semestinya, dia berjalan normal ataupun tersendat sedikit-sedikit gitu. Yang selanjutnya adalah kopling terjebak atau stuck clutch. Kotoran atau debu yang masuk ke dalam sistem kopling akan menghambat atau memberikan tahanan, sehingga pada saat ingin mengganti kopling, putaran-putaran dari steel plate dan friction plate akan terganggu karena kotoran yang masuk ke dalam sistem kopling. Nah, dampaknya adalah mengakibatkan kesulitan dan dalam mengutus tenaga, sehingga pengendara tidak dapat mengganti gigi dengan lancar. Selanjutnya ada pada bagian overhaul. Pada sistem kopling tentu harus dilakukan maintenance dan overhaul, sehingga dapat memastikan sistem kopling dapat bergerak dengan optimal. Persiapan alat dan bahan. Alat yang diperlukan adalah kunci pas, obeng, alat penarik, dan alat pengukur. Bahannya adalah kopling baru, plat tekan, pegas, dan oli baru. Angka selanjutnya adalah membongkar clutch. Lepaskan penutup kopling. Gunakan kunci untuk membuka baut yang mengikat penutup kopling. Keluarkan plat kopling. Setelah dibuka, tarik plat kopling dan plat tekan dengan hati-hati. Pada bagian pemeriksaan komponen, perhatikan plat kopling, apakah ada kausan, retakan, atau kerusakan pada permukaannya. Jika dirasa masih bagus dan masih layak pakai, maka plat kopling masih bisa digunakan. Pembersihan. Bersihkan semua komponen menggunakan cairan pembersih atau pelarut yang sesuai. Pastikan tidak ada sisa oli atau kotoran yang tertinggal, yang kemudian akan nantinya menghambat sistem kopling tersebut. Penggantian komponen. Bila dirasa oli atau steel plate dan friction plate sudah tidak layak pakai, harap diganti saja ya teman-teman, sehingga tidak akan meresikokan pengendara pada saat kendaraan digunakan, yang dapat menyebabkan kopling tidak dapat bekerja maksimal. Perakitan kembali. Pasang plat kopling dan plat tekan. Susun sesuai tempat dan susunannya. Kencangkan baut penutup. Pasang kembali penutup kopling dan kencangkan baut sesuai torsi yang dianjurkan pada manual book. Pengisian oli. Jika menggunakan wet clutch, pastikan untuk mengisi oli baru ke dalam ruang mesin sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Nah, agar pada saat sehingga tidak akan menyebabkan slip karena daya putaran atau daya tekan pada kopling, karena pengaruh oli tidak akan terjadi licin dan daya tekan dapat tersalurkan dengan baik. Setelah dipasang dan diganti komponen, lakukan pengujian. Setelah itu, jika dirasa kopling nyaman digunakan dan beroperasi dengan normal,
maka kopling dalam keadaan baik dan siap digunakan pada kendaraan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan analisis teoritis sistem clutch. Nah, yang pertama ada dry clutch. Pada dry clutch atau kopling kering, rumus torsi maksimum dalam kurung Tmax yang dapat dihasilkan didasarkan pada gesekan antara dua permukaan. Rumus torsi maksimum ini dituliskan sebagai Tmax sama dengan mu dikali Fn dikali R. Nah, dimana kita akan menjabarkan ya istilah-istilah tadi atau lambang-lambang tadi. Nah, mu adalah koefisien gesekan antara permukaan clutch kopling yang menentukan seberapa besar gesekan yang ada. Dalam contoh ini nilainya adalah 0,3. Fn adalah gaya normal yang bekerja pada permukaan clutch. Dalam contoh ini nilainya adalah 1500 Newton. R jari-jari piringan clutch atau jarak dari pusat ke titik gesekan. Yang dalam contoh ini nilainya adalah 0,1. Nah, di sini kita ada contoh perhitungan torsi maksimum ya. Dengan memasukkan nilai-nilai dari contoh soal ke dalam rumus, didapatkan Tmax sama dengan 0,3 mu tadi, Fn 1500 Newton dikali 0,1 meter jari-jari piringan clutch. Dapatkanlah hasil 45 Nm. Selanjutnya ada daya yang ditransmisikan. Daya dengan lambang P yang ditransmisikan oleh clutch ini dapat dihitung jika kita mengetahui kecepatan sudut omega yang dalam contoh ini diberikan sebesar 100 rad per second. Rumus daya adalah P sama dengan T kali omega. Nah, dengan masukkan nilai torsi maksimum tadi sama kecepatan sudut, dapatkanlah P sama dengan torsi dikali omega. Nah, torsi yang tadi yang udah kita cari ya 45 Nm dikali 100 rad per second. Nah, dapatkanlah 4500 watt atau 4,5 kW. Nah, jadi daya yang dapatkan transmisikan oleh clutch ini adalah 4500 watt atau 4,5 kW. Nah, kesimpulan dari dry clutch ini, rumus ini digunakan untuk menghitung torsi maksimum dan daya yang dapat dihasilkan atau ditransmisikan oleh sebuah dry clutch berdasarkan sifat gesekan dan gaya normal yang ada di permukaan clutch. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini ada wet clutch atau kopling basah. Nah, pada kopling basah ini rumus untuk menghitung torsi maksimum atau Tmax mirip-mirip sebenarnya sama dry clutch yang tadi. Tapi karena adanya pelumas, koefisien gesekannya atau mu tadi lebih rendah dibandingkan dry clutch. Rumus torsi maksimum ini tuliskan sebagai berikut. Nah, Tmax sama dengan mu wet dikali Fn kali R. Mu wet atau mu basah adalah koefisien gesekan dalam kondisi basah. Contoh ini nilainya adalah 0,2 Fn. Sama kayak tadi ya, gaya normal yang bekerja pada permukaan clutch. Nah, contohnya di kasus ini 2000 Newton. R adalah jari-jari piringan clutch. Nah, contohnya di kasus ini adalah 0,15 meter. Nah, di sini ada contoh soalnya. Perhitungan torsi maksimum dengan memasukkan nilai-nilai dari contoh soal ke dalam rumus tadi. Tmax sama dengan 0,2 dikali 2000 Newton dikali 0,15 meter, dapatkanlah 60 Newton meter. Nah, lanjut daya yang ditransmisikan. Daya yang ditransmisikan oleh clutch ini dapat dihitung jika kita mengetahui kecepatan sudut omega yang dalam contoh ini diberikan sebesar 120 rad per s. Nah, tadi kan di dry clutch itu 100 rad per second. Nah, di sini dayanya juga beda. Daya di wet clutch ini 120 rad per second. Nah, rumus daya yang ditransmisikan adalah P sama dengan T kali omega. Dengan masukkan nilai torsi maksimum dan kecepatan sudut,
dapatkanlah P sama dengan 60 dikali 120 sama dengan 7200 watt atau 7,2 kW. Nah, jadi daya yang dapat ditransmisikan oleh wet clutch ini adalah 7200 atau 7,2 kW. Kesimpulannya, rumus ini digunakan untuk menghitung torsi maksimum dan daya yang dapat dihasilkan atau ditransmisikan oleh sebuah wet clutch berdasarkan sifat gesekan dalam kondisi basah dan gaya normal yang ada di permukaan clutch. Karena kondisi basah, koefisien gesekan lebih rendah, yang berarti wet clutch cenderung memiliki torsi lebih rendah dibandingkan dry clutch pada gaya normal yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai analisis teoritis sistem clutch. Baiklah teman-teman, tiba saatnya giliran saya, Seruan Berkat Laya, akan menjelaskan masalah yang sering terjadi. Bagian ini menjelaskan bagaimana masalah yang sering terjadi pada sistem clutch. Dan ini juga merupakan bagian pematerian terakhir dari PPT ini teman-teman. Masalah umum yang sering terjadi pada clutch sepeda motor. Yang pertama, slip clutch. Deskripsi terjadi ketika kopling tidak dapat menghubungkan tenaga engine ke transmisi dengan baik. Penyebab kausan pada plat kopling, plat tekanan atau pegas yang sudah lemah. Dampaknya, efek dari slip clutch ini teman-teman, yaitu penurunan performa, terutama saat akselerasi dan saat peningkatan konsumsi bahan bakar. Ya, tahulah teman-teman, performa ini ada daya dan ada juga torsi dan ada juga putaran teman-teman. Yang kedua, masalah yang sering terjadi adalah kopling terjebak atau stuck clutch, di mana stuck clutch ini tidak ada putaran teman-teman ya, tidak ada sama sekali tidak bisa bergerak. Kopling tidak dapat diputuskan atau terhubung dengan baik. Penyebabnya kotoran atau debu atau gram atau mungkin ada gram-gram kecil teman-teman, plat yang macet atau kerusakan pada mekanisme penggerak. Nah, dampak yang terjadi dari kopling terjebak ini, kesulitan dalam mengganti gigi yang dapat mengakibatkan lemahnya risiko keselamatan. Yang ketiga itu ada overheating atau panas berlebih. Terjadi ketika suhu di dalam kopling terlalu tinggi. Penggunaan yang berlebihan, perpindahan gigi yang tidak tepat atau kurangnya pelumasan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu hal kecil yang menurut kita tidak begitu terlalu dipedulikan, namun memiliki dampak yang berbahaya teman-teman, yaitu adalah kurang memperhatikan pelumasan ya, terlebih-lebih pada wet clutch. Dampak dapat merusak plat kopling dan komponen lainnya, sudah pasti itu dapat merusak kopling ya, bukan plat-plat lainnya, tidak mungkin merusak engine-nya, tapi koplingnya teman-teman, dan komponen lainnya, sehingga mengurangi efisiensi. Yang keempat itu ada masalah yang sering terjadi, keausan plat kopling. Deskripsinya, plat kopling mengalami penurunan performa akibat penggunaan. Penyebab atau yang mengakibatkan keausan pada plat kopling adalah penggunaan yang intensif atau kualitas material yang buruk. Ya, penggunaan intensif ini terlalu sering pemakaian, dan ya sebenarnya ini hal yang wajar teman-teman ya. Namanya kendaraan pasti selalu digunakan. Namun terkadang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan gitu. Bahkan kurang dari waktu yang sudah ditentukan, plat kopling sudah aus atau udah habis gitu ya. Itu yang disebabkan karena penggunaan yang intensif. Jadi terkadang belum waktunya pergantian, belum waktunya untuk servis, tapi kita perlu melakukan tindakan perawatan pada clutch kita teman-teman. Dan dampak yang terjadi yaitu memerlukan penggantian untuk membalikkan fungsi clutch yang optimal. Jadi kita tahu teman-teman, clutch ini merupakan komponen yang sangat penting dalam kendaraan sepeda motor. Jadi ketika mengalami kerusakan
ada baiknya kita tidak mengganti per bagian-bagian, tetapi kalau ada baiknya kita menggantinya satu gerombolnya itu, teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan begitu juga dengan kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya Surwan Berkalaya, terima kasih.